Halo sahabat Hasim semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Hasim Daily. Untuk video kali ini Hasim ingin menyampaikan tentang radang paru-paru atau pneumonia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen yang terbaik dari sahabat semuanya ya. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat pada orang-orang dari segala usia. Penyebab umum pneumonia bakteri adalah Streptococcus pneumoniae atau Pneumococcus, dan terutama pada anak-anak Mycoplasma pneumoniae. Infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli dipenuhi cairan atau nanah sehingga membuat penderitanya kesulitan dalam bernapas. Kebanyakan orang sembuh dalam 2 atau 4 minggu. Namun, bayi, orang lanjut usia, dan orang dengan kondisi jantung atau paru-paru berisiko mengalami sakit parah dan mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit serta memerlukan waktu lebih lama untuk penyembuhannya. Beberapa orang yang berisiko lebih tinggi terkena pneumonia pada usia tertentu, memiliki kondisi medis tertentu, dan perokok dapat meningkatkan risiko seseorang terkena pneumonia. Orang yang berisiko lebih tinggi terkena pneumonia meliputi orang dewasa dengan usia 65 tahun atau lebih, anak-anak di bawah 5 tahun, orang yang memiliki kondisi medis berkelanjutan, orang yang mempunyai kebiasaan merokok. Pneumonia sendiri dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Pneumonia akibat bakteri. Bakteri adalah kuman yang paling sering menyebabkan pneumonia. Namun, pneumonia yang disebabkan oleh bakteri biasanya hanya mempengaruhi salah satu bagian paru-paru. Beberapa jenis bakteri yang dapat menyebabkan pneumonia antara lain Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila. Pneumonia akibat virus. Sebagian virus menyebab batuk, pilek, atau flu juga bisa menyebabkan pneumonia. Beberapa kelompok virus yang dapat menyebabkan pneumonia adalah respiratory syncytial virus atau RSV, adenovirus, virus influenza, hantavirus, dan coronavirus yang menyebabkan SARS, MERS, dan COVID-19. Umumnya, pneumonia yang disebabkan oleh virus menimbulkan gejala yang lebih ringan dan lebih singkat daripada pneumonia karena bakteri. Namun, ada juga virus yang dapat menyebabkan pneumonia yang lebih parah dan fatal, misalnya akibat infeksi virus corona. Pneumonia akibat jamur. Seseorang dapat mengalami pneumonia akibat jamur jika menghirup spora jamur yang kemudian berkembang biak di dalam paru-paru. Pneumonia akibat jamur umumnya lebih banyak terjadi pada penderita penyakit kronis atau orang dengan daya tahan tubuh lebih lemah. Beberapa jenis jamur dapat menyebabkan pneumonia yaitu Pneumococcitis jirovecii, Cryptococcus, Coccidioides, dan Histoplasma capsulatum. Sebagian dari jenis jamur penyebab pneumonia adalah jamur yang ditemukan di tanah dan kotoran burung. Selain berdasarkan kuman penyebabnya, pneumonia juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tempat terjadinya penularan. Community acquired pneumonia, yaitu jenis pneumonia yang paling sering terjadi dan menular di tengah masyarakat. Hospital acquired pneumonia, yaitu pneumonia yang penularannya terjadi ketika seseorang menjalani perawatan di dalam rumah sakit. Gejala pneumonia bisa ringan seperti flu hingga gejala yang sedang atau berat seperti
batuk kering, batuk berdahak, kental berwarna kuning dan hijau, atau batuk berdarah. Sesak napas, demam, menggigil, berkeringat, nyeri dada ketika menarik napas atau batuk, detak jantung meningkat, hilang nafsu makan, mual, muntah atau diare, tubuh terasa lemas, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, serta bau mulut. Bersegeralah ke dokter jika timbul gejala yang lebih serius seperti demam tinggi, sulit bernapas atau sesak napas, bibir dan ujung jari berwarna kebiruan, batuk berdarah, kulit tampak pucat, serta timbul bercak dan ruam, tampak linglung atau sangat mengantuk, atau bahkan pingsan. Untuk memastikan diagnosis dan menentukan tingkat keparahan kondisi pasien, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti pulse oximetry untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah, rongsen dada untuk memastikan kondisi paru-paru dan luas area paru yang mengalami infeksi atau peradangan, CT scan untuk melihat kondisi paru-paru secara lebih detail, tes darah untuk memastikan adanya infeksi dan menentukan penyebab infeksi, tes dahak atau sputum untuk mendeteksi kuman penyebab infeksi, kultur cairan pleura untuk mendeteksi kuman penyebab infeksi, bronkoskopi untuk melihat kondisi saluran napas dengan bantuan alat bronkoskop, serta tes urin untuk mengidentifikasi bakteri Streptococcus pneumoniae dan Legionella pneumopila yang bisa terdapat pada urin. Hal-hal yang dapat Anda lakukan jika Anda menderita pneumonia, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan, seperti melakukan istirahat sampai Anda merasa lebih baik. Cobalah untuk tinggal di rumah dan hindari kontak dengan orang lain jika Anda memiliki suhu tubuh yang tinggi. Meminum banyak cairan, meminum paracetamol atau ibuprofen untuk membantu mengatasi rasa sakit dan suhu tinggi, menutup mulut dan hidung dengan tisu saat Anda batuk atau bersin, letakkan tisu bekas di tempat sampah secepat mungkin, cuci tangan secara teratur dengan air dan sabun. Lindungi kesehatan Anda dengan praktek hidup sehat. Hindari orang yang sedang sakit. Jika Anda sakit, jauhi orang lain sebisa mungkin agar mereka tidak sakit. Anda juga dapat membantu mencegah infeksi pernapasan dengan mencuci tangan secara teratur, membersihkan dan mendisinfeksi permukaan yang sering disentuh, batuk atau bersin ke tisu atau ke siku dengan lengan baju, membatasi kontak dengan asap rokok dan berhenti merokok, merawat kondisi medis dengan baik seperti asma, diabetes, serta penyakit jantung.